Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husnul Khotimah dan kawan-kawan saya atas nama Elvia Nurjana, Fathuri Zufron, dan Lian Tania. Kami dari kelompok pertama ya kawan-kawan. Dalam metode pembelajaran ini, kami akan membahas tentang metode pendidikan dalam Islam. Yang A adalah pengertian metode pendidikan. Istilah metode seringkali disamakan dengan istilah pendekatan dan teknik atau strategi, sehingga dalam penggunaannya juga sering saling bergantian, yang pada intinya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, atau cara yang tepat dan cepat untuk meraih tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Substansinya pada peningkatan daya serap belajar. Secara lugawi, pendekatan berarti proses, cara perbuatan mendekati. Secara istilah, pendekatan bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian, filsafat keyakinan paradigma terhadap subjek matter yang harus diajarkan dalam proses pendidikan dan selanjutnya melahirkan metode pendidikan. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, kata metode dikenal dengan istilah thoriqah, yang berarti langkah-langkah yang diambil seorang pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa metode berarti cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya, metode dalam pendidikan diimplementasikan dalam bentuk teknik atau strategi. Secara etimologi, teknik atau strategi berarti cara atau kepandaian membuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, teknik atau strategi dapat didefinisikan sebagai cara yang lebih khusus atau spesifik yang digunakan oleh pendidik untuk mengajar suatu kemahiran atau aspek dalam wujud aktivitas, strategi atau taktik dan bahan atau alat yang terkait dengannya. Teknik atau strategi lebih bersifat implementasi yang merupakan kegiatan spesifik yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas. Dengan demikian, jelaslah hubungan antara pendekatan, metode, dan teknik atau strategi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, atau cara yang tepat untuk meraih tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknik merupakan pewajantahan metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan. Yang B adalah dasar penggunaan pendekatan dan metode pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan pembelajaran yang akan disampaikan mencakup domain kognitif atau pikir, afektif atau zikir, dan psikomotorik atau amal, guna mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua adalah peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dan sekaligus kelemahan individual dan kolektif sesuai dengan kondisi fisik, psikis, dan usianya. Kompleksitas bakat-bakat dan minat masing-masing peserta didik harus dilihat dari dan diperlakukan secara harmonis dengan cara yang bijak. Dan yang ketiga adalah situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran, baik dari aspek fisik material, sosial, dan psikis emosional. Dan materi yang kedua adalah A. Macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan Islam yang seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik adalah meliputi: yang pertama adalah pendekatan psikologis yang tekanannya diutamakan pada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif atau mencipta hal-hal baru.
Yang kedua, pendekatan sosial kultural yang ditekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Dan yang nomor 3 adalah pendekatan religi, yakni suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif atau mendalam dan meluas. Dan materi yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Yang A adalah pengertian evaluasi pendidikan Islam. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian dan penaksiran. Dalam bahasa Arab, dijumpai istilah imtihan yang berarti ujian dan khataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Sedangkan secara istilah, ada beberapa pendapat namun pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam redaksinya saja. Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Sementara Al-Budin Nata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Dan yang B adalah tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dialaminya. Yang kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman atau ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Dan yang C adalah fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan. Yang pertama, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah bahwa yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum. Dan yang ketiga adalah untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Yang kelima adalah untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang D, sasaran evaluasi pendidikan Islam. Sasaran yang pertama adalah sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. Dan yang nomor 2, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang keempat, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.